Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan ya, sahabat. Siap-siap, karena kali ini Momo akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang bukan hanya menguji emosi, tapi juga mengguncang logika. Pernahkah kalian membayangkan, setelah bertahun-tahun berkorban, yang kalian dapatkan justru siraman kopi panas di wajah? Kali ini, kita akan saksikan kisah Indira, seorang istri yang dicap miskin tak berguna oleh suami dan mertuanya. Mereka menuntut uang 10 miliar setelah bisnis suaminya hancur, bahkan mereka momen KDRT itu untuk memerasnya. Tapi, disinilah letak kehancuran mereka. Dengan senyum dingin, Indira merobek cek 15 miliar yang sudah ia siapkan, membuat suami dan mertuanya syok hingga pucat pasi. Siapa sebenarnya Indira? Mengapa ia punya cek sebesar itu? Dan hukuman ironis apa yang menanti para pengkhianat di bab 10? Sebelum kita mulai, yuk buktikan dukungan kalian. Like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah hebat lainnya. Dan sekarang, Momo mau tahu, tulis di kolom komentar nama, asal kota kalian, dan kata hadir ya. Mari kita ramaikan kolom komentar. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Ruangan tengah rumah itu biasanya dipenuhi dengan keheningan yang dingin, tetapi pagi itu, suasana tegang berubah menjadi hiruk-pikuk yang memekakkan telinga. Aroma kopi Arabica mahal yang baru diseduh seharusnya membawa ketenangan, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Udara dipenuhi bau kemarahan, frustrasi, dan kekalahan yang pekat. Indira duduk di sofa tunggal, sebuah bantal tipis tersampir di pangkuannya. Gerakannya tenang, kontras dengan badai yang berkecamuk di sekelilingnya. Suaminya, Reno, mondar-mandir di depan televisi 70 inci, tangannya sibuk mengacak-acak rambut yang biasanya tertata rapi. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol, seperti balon yang siap pecah kapan saja. 10 miliar. 10 miliar, Indira. Bisnisku hancur, dan semua karena nasib buruk yang kau bawa. Teriak Reno. Suaranya pecah karena keputusasaan dan amarah yang tak terkendali. Indira hanya menatapnya dengan pandangan datar. Ia sudah terbiasa dengan tuduhan tak berdasar ini selama 5 tahun terakhir, setiap kali Reno gagal dalam proyeknya. Padahal, kegagalan Reno selalu bermuara pada satu hal, keserakahan yang tidak realistis dan manajemen risiko yang buruk. Namun, seperti biasa, Indira yang harus menjadi sasaran empuk untuk melampiaskan segala kekalahan. Di sudut ruangan, dekat jendela besar, Bu Rosa, ibu mertua Indira, duduk tegak. Ia berpakaian rapi seolah sedang menghadiri acara sosial, bukan menyaksikan keruntuhan putranya. Di tangannya, sebuah ponsel pintar dengan lensa kamera menghadap lurus ke arah mereka. Wajahnya yang keriput menunjukkan campuran antara kekhawatiran palsu dan kepuasan tersembunyi. Bu Rosa tidak pernah menyukai Indira. Bagi Bu Rosa, Indira adalah wanita kampung yang berhasil menjerat putranya, Reno, yang menurutnya berhak mendapatkan wanita dari kalangan sosialita papan atas. Lihatlah dia, Reno, ujar Bu Rosa dengan suara mendesis, tajam seperti belati. Dia duduk di sana seperti ratu es, tidak peduli sedikitpun dengan kehancuran suaminya. Wanita macam apa kau ini, Indira? Benar-benar tidak berguna. Kenapa kau tidak minta bantuan orang tuamu yang kaya raya itu? Indira menarik napas panjang. Ia sudah berulang kali menjelaskan bahwa orang tuanya hanyalah pensiunan guru di kota kecil, jauh dari bayangan kekayaan yang selalu diimpikan Bu Rosa. Namun, Bu Rosa selalu menolak kebenaran itu. Bu Rosa lebih suka berfantasi bahwa Indira menyembunyikan kekayaan hanya untuk menyengsarakan putranya. Aku sudah mencari solusi, Bu, jawab Indira, suaranya pelan namun tegas. Solusi? Solusi apa yang kau punya? Apakah kau akan menjual anting murahanmu itu? 10 miliar, Indira. Itu bukan uang jajan. Reno menyahut sinis, melangkah mendekat. Pagi itu, Reno benar-benar kehilangan kendali. Kegagalan terakhirnya, sebuah investasi bodong yang menghabiskan seluruh modal dan pinjaman bank yang besar, telah melucuti semua kesombongannya, menyisakan keangkuhan yang rapuh. Ia butuh kambing hitam, dan Indira adalah target paling mudah. Kau menghancurkan bisnisku.
Sejak kau datang ke rumah ini, semua yang ku sentuh berubah menjadi sial, tuduh Reno. Ia meraih cangkir kopi panas di meja, yang asapnya masih mengepul tipis. Indira melihat gerakan tangan Reno, tetapi ia tidak beranjak. Ia sudah mencapai titik di mana fisik dan emosinya kebal terhadap ancaman-ancaman kosong. Namun, kali ini bukan ancaman kosong. Reno mengayunkan cangkir itu dengan brutal. Ceraas. Kopi panas itu menghantam wajah Indira, sebagian besar tumpah di pipi kirinya, dan membasahi rambut serta bahunya. Rasa panas yang menyengat langsung menjalar, namun rasa sakit fisik itu tenggelam oleh rasa sakit yang jauh lebih dalam, rasa sakit akibat pengkhianatan dan perlakuan kasar yang ia terima. Reno, yang terengah-engah setelah tindakannya yang impulsif, menatap wajah Indira yang basah dan memerah. Dasar miskin tak berguna. Kau menghancurkan bisnisku. Teriaknya lagi, kali ini lebih keras. Suaranya mengandung campuran amarah dan sedikit ketakutan atas apa yang baru saja ia lakukan. Bu Rosa, di sudut, tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Sebaliknya, ia sedikit memajukan tubuhnya, memastikan ponselnya menangkap setiap detail penderitaan Indira. Ia puas, karena rekaman itu akan menjadi alat pemerasan yang sempurna, memaksa Indira, atau keluarganya, untuk mengeluarkan uang. Indira merasakan pipinya terbakar. Matanya yang gelap memancarkan kilatan tajam yang hanya berlangsung sepersekian detik, sebelum kembali pada ekspresi tenang yang mematikan. Air mata tidak menetes dari matanya, seolah emosinya telah mengering, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dan berbahaya, tekad baja. Ia tidak mengusap pipinya. Ia tidak berteriak kesakitan. Ia hanya menatap dingin ke mata suaminya. Kau sudah puas? Tanya Indira. Suaranya hampir menyerupai bisikan, namun menusuk seperti jarum es. Reno semakin frustrasi melihat reaksi Indira yang tidak histeris. Ia ingin melihat Indira menangis, merangkak, memohon ampunan. Reaksi datar itu justru membuatnya semakin marah, karena merasa tidak diakui kekuatannya. Belum, gertak Reno. Berikan aku uang 10 miliar itu. Jika tidak, kau akan kuusir dari rumah ini tanpa membawa sehelai benang pun. Kau dengar? Bu Rosa tersenyum penuh kemenangan di balik lensa ponselnya. Rencananya berjalan lancar. Reno adalah bonekanya, dan sekarang ia memiliki bukti KDRT untuk dijadikan senjata pamungkas. Saat itulah, senyum tipis, sangat tipis, muncul di wajah Indira. Senyum itu bukan senyum kesakitan atau kepasrahan. Itu adalah senyum yang meremehkan, senyum kemenangan yang tertunda. Indira bangkit dari sofa. Gerakannya anggun, seolah tidak ada kopi panas yang baru saja menghantamnya. Ia berjalan santai menuju tas tangan kulit yang tergeletak di meja samping. Baik, Reno. Kau mau uang? Kata Indira. Suaranya kini terdengar seperti beludru, namun mengandung ancaman tersembunyi. Aku sudah siapkan. Aku sudah siapkan sejak seminggu yang lalu, saat aku tahu kau akan jatuh sejauh ini. Reno dan Bu Rosa saling pandang, bingung. Bu Rosa menurunkan sedikit ponselnya, curiga. Indira membuka tasnya. Ia mengambil selembar kertas yang terlipat rapi dan tebal. Itu adalah selembar cek bank. Dengan gerakan yang disengaja, ia membuka lipatan cek itu. Kau minta 10 miliar, kata Indira, mengangkat cek itu setinggi mata Reno. Reno dan Bu Rosa refleks melangkah maju, mata mereka terpaku pada angka di cek itu. 15 miliar. 15 miliar. Jumlah itu 5 miliar lebih banyak dari yang mereka minta, dan jauh lebih besar dari hutang Reno yang sebenarnya. Wajah Reno dan Bu Rosa yang tadinya penuh amarah dan arogansi, kini seketika berubah. Mereka tidak lagi melihat wanita miskin di depan mereka. Mereka melihat kekuasaan. Mata Reno membelalak karena keserakahan. Bu Rosa mematikan rekaman di ponselnya karena terkejut. Indira, sayang, 15 miliar? Reno tergagap, nada suaranya berubah menjadi memohon. Ya, 15 miliar. Ulang Indira, suaranya dingin, kontras dengan nilai uang yang fantastis itu. Kemudian, dengan kekuatan yang tak terduga dan kecepatan yang mengejutkan, Indira merobek cek itu menjadi 2 bagian besar, tepat di tengah-tengah angka fantastis itu. Robek. Suara kertas robek itu terasa lebih keras dari guntur.
Reno dan Bu Rosa tersentak mundur seolah Indira baru saja menembakkan peluru ke arah mereka. Wajah mereka, yang baru sedetik lalu diliputi keserakahan, kini pucat pasi karena syok berat. Indira menahan napas sejenak, menatap mata mereka yang penuh kepanikan. "Aku tidak akan memberikannya," ujar Indira, menjatuhkan robekan cek itu ke lantai marmer. "Aku lebih baik menggunakan uang itu untuk membantuku menghancurkan kalian berdua." Indira melihat kekalahan, kepanikan, dan ketakutan yang sesungguhnya di mata Reno dan Bu Rosa. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Setelah bertahun-tahun diperlakukan seperti keset, inilah saatnya ratu itu mengambil kembali mahkotanya. Reno dan Bu Rosa berdiri kaku, terpaku pada serpihan kertas bernilai 15 miliar rupiah yang kini tergeletak tak berharga di lantai marmer ruang tengah. Suara robekan cek itu masih menggema dalam keheningan yang mencekam, lebih mematikan daripada ledakan kemarahan. Bagi mereka, kertas itu adalah tiket menuju keselamatan finansial, bahkan lebih dari yang mereka bayangkan, dan kini kehancuran itu datang bukan karena Indira tidak punya uang, melainkan karena ia memilih untuk menghancurkannya. Wajah Reno berubah drastis, dari arogansi yang marah menjadi kepanikan yang menyedihkan. Ia seperti anak kecil yang mainannya direbut. Ia jatuh berlutut, mencoba meraih robekan cek itu, seolah-olah potongan-potongan itu masih bisa diselamatkan dan disambung kembali. "Indira, apa yang kau lakukan?" "Itu uangku. Itu milik kita," raung Reno, suaranya kini dipenuhi ratapan, bukan lagi gertakan. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas mahal itu. Indira hanya menatapnya dari atas, dengan ekspresi yang jauh lebih menakutkan daripada amarah. Ia seperti hakim yang baru saja menjatuhkan hukuman mati. Panas dari kopi yang membasahi pipinya terasa seperti lencana kehormatan yang ia kenakan. "Uangmu?" tanya Indira, mengangkat sebelah alisnya. "Sejak kapan uang yang kusiapkan untuk menutupi kebodohanmu menjadi milikmu? Kau baru saja menyiram kopi panas ke wajahku dan menuduhku miskin tak berguna. Apa kau pikir 15 miliar itu harga dari martabatku?" Bu Rosa, yang jauh lebih cerdas dalam urusan uang daripada putranya, segera menyadari besarnya kesalahan yang baru saja mereka lakukan. Jika Indira memiliki akses ke dana sebesar itu, dan ia merobeknya di depan mata mereka, berarti Indira bukanlah wanita miskin yang mereka bayangkan. "Indira, sayangku," Bu Rosa mencoba mengubah nada suaranya secara drastis, berusaha terdengar manis dan memohon, menyingkirkan sikap sinisnya. "Itu tadi hanya salah paham. Reno sedang stres. Dia tidak bermaksud menyakitimu. Lihat, Bu ini merekam semuanya sebagai bukti, sebagai kenang-kenangan lucu, sayang. Bu akan hapus rekamannya sekarang juga." Bu Rosa bergegas menghampiri Indira, tangannya terulur seolah ingin memeluk. Namun, Indira mengambil langkah mundur, memotong jarak di antara mereka. Bau parfum mahal Bu Rosa terasa menjijikkan bagi Indira. "Simpan rekaman itu, Bu Rosa," potong Indira dengan dingin. "Karena rekaman itu akan menjadi bukti yang sangat kuat. Bukan bukti lucu-lucuan. Tapi bukti KDRT yang sebentar lagi akan kuajukan ke pengadilan." Mendengar kata pengadilan, KDRT, dan bukti, wajah Bu Rosa kembali memucat. Tujuannya merekam adalah untuk memeras Indira, tetapi kini senjatanya sendiri diarahkan kembali padanya. Bu Rosa mendadak merasa bodoh. "Pengadilan? Indira, jangan konyol. Bukankah kita keluarga?" Reno merangkak mendekati kaki Indira. Ia mencoba meraih tangan Indira, tetapi Indira segera menariknya menjauh. "Keluarga?" Indira tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kegembiraan sama sekali. Keluarga tidak menyiram kopi panas ke wajah anggota keluarganya sendiri. Keluarga tidak menuntut 10 miliar setelah memanggil pasangannya, miskin tak berguna. "Kalian adalah pemangsa, dan aku adalah mangsa yang selama ini kalian anggap buta dan bodoh." Saat itu, pintu rumah terbuka dengan suara berderak. Dira, adik Reno yang juga tinggal di rumah itu tanpa kontribusi apapun, masuk dengan tas belanja bermerek. Dira langsung terdiam di ambang pintu, kaget melihat pemandangan di ruang tengah. Reno berlutut di lantai, Bu Rosa berdiri kaku dengan wajah pucat, dan serpihan kertas cek 15 miliar tergeletak di samping kaki Indira. "Ada apa ini? Kenapa Reno berlutut? Siapa yang merobek kertas ini? Apa ini?"
Dira mengambil salah satu potongan cek. Matanya membelalak saat ia mengenali logo bank bergengsi dan melihat angka 000 yang sangat banyak. Bu Rosa dengan cepat menarik Dira masuk dan menutup pintu. Matanya melotot memperingatkan Dira agar diam. Situasi ini tidak boleh bocor keluar. Indira memanfaatkan kekacauan singkat itu. Ia berjalan ke meja telepon kuno di sudut dan mengangkatnya. Reno dan Bu Rosa, yang terlalu panik dan sibuk menutupi robekan cek, terlambat menyadari apa yang dilakukan Indira. "Halo, Pak Tirtayasa?" Suara Indira berubah. Kini terdengar profesional, tegas, dan sangat berwibawa. "Saya perlu Anda datang ke rumah saya sekarang juga." "Ya, saat ini juga. Bawakan surat kuasa penuh untuk penarikan semua aset Reno yang terdaftar di perusahaan saya." "Ya, semua sahamnya. Termasuk yang ada di holding utama. Saya juga butuh surat gugatan cerai dan tuntutan KDRT segera." "Ya, saya punya bukti videonya. Tolong pastikan semuanya siap dalam 1 jam. Ini adalah pembersihan total." Reno dan Bu Rosa menoleh, mata mereka melebar karena tidak percaya. Mereka mendengar setiap kata yang diucapkan Indira. "Perusahaan saya, aset Reno di perusahaan saya, dan yang paling menghancurkan, gugatan cerai, dan pembersihan total." "Perusahaanmu? Indira, kau bicara apa? Kau tidak punya perusahaan," teriak Reno, berusaha berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Indira meletakkan telepon, ia kembali menatap Reno. Senyumnya kini benar-benar hilang, menyisakan kekosongan yang menakutkan. "Tentu saja aku punya, Reno. Kau pikir dari mana aku mendapatkan cek 15 miliar itu? Selama ini, kau selalu bangga dengan bisnis kecil-kecilanmu, sementara kau tidak pernah tahu bahwa istrimu ini adalah pemilik utama dari beberapa perusahaan properti terbesar yang menopang hampir sebagian besar pasarmu. Bisnismu bukan hancur karena kesialan, Reno. Itu hancur karena aku menarik semua investasi dan dukungan rahasia yang kumasukkan selama ini. Aku membiarkanmu jatuh, Reno. Dan sekarang, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi." Pengakuan itu menghantam Reno seperti palu godam. Selama ini ia hidup dalam ilusi keangkuhan, memperlakukan Indira seperti seorang pelayan yang harusnya berterima kasih karena dinikahi, padahal tanpa sadar, Indira adalah tulang punggung finansial yang ia injak-injak setiap hari. Bu Rosa gemetar. Ia mencoba mendekati putranya, tetapi pandangannya terarah pada Dira, yang masih memegang robekan cek. "Dira, buang itu. Buang," perintah Bu Rosa, suaranya panik. Dira, yang kini mengerti bahwa kekayaan Indira adalah nyata dan ancamannya juga nyata, menjatuhkan robekan cek itu dengan cepat, seolah itu adalah bara api. Ia mundur ke dinding, ketakutan. Indira melangkah santai menuju dapur, meninggalkan trio yang dilanda kekacauan mental dan finansial itu di ruang tengah. Ia menuangkan segelas air dingin dan membasahi pipinya yang panas karena kopi tadi. Rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan kepuasan yang ia rasakan saat melihat ekspresi ketakutan di wajah Reno. Di ambang pintu dapur, ia berbalik sekali lagi, memberikan pandangan terakhir kepada mereka. "Kalian minta uang 10 miliar. Aku akan berikan kalian sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan dari aku. Dan sebagai gantinya, aku akan mengambil semua yang kalian miliki," kata Indira, sebelum kembali masuk ke dapur, meninggalkan Reno dan Bu Rosa yang kini berteriak-teriak histeris, menyadari bahwa mereka telah menghancurkan satu-satunya sumber kekayaan dan masa depan mereka dengan tangan mereka sendiri. Mereka mulai memunguti robekan cek itu, menangis, memohon pada potongan kertas itu untuk kembali utuh. Kehancuran mereka bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang baru saja disajikan oleh Indira. Kekacauan yang ditinggalkan Indira di ruang tengah berubah menjadi badai histeria. Reno dan Bu Rosa tidak lagi bertingkah seperti pemilik rumah, melainkan seperti dua orang gila yang berebut selembar kertas yang sudah mati. Robekan cek 15 miliar itu terasa seperti ejekan, simbol dari kemewahan yang mereka hilangkan selamanya karena kebodohan dan kebrutalan sesaat. Dira, ipar Indira, hanya bisa menyandar di dinding, bibirnya bergetar, mencoba mencerna fakta bahwa wanita miskin yang ia remehkan setiap hari ternyata adalah seorang konglomerat tersembunyi. 15 miliar, Bu, 15 miliar. Reno merengek, menatap Bu Rosa dengan mata berkaca-kaca.
Ia merasa seperti baru saja menendang jackpot lotre ke dalam selokan. Kita bisa melunasi utang, memulai kembali bisnis dengan modal 10 kali lipat. Tapi dia merobeknya. Bu Rosa menarik Reno agar berdiri. Wajahnya keras, penuh perhitungan. Rasa panik masih ada, tetapi insting bertahan hidupnya lebih kuat. Ia sadar, meratap tidak akan mengembalikan uang itu. Cukup, Reno. Berhentilah meratap seperti bayi. Kita harus bertindak cepat, desis Bu Rosa, menoleh ke arah dapur tempat Indira menghilang. Dia menelepon pengacara, itu yang penting. Kita harus mencegahnya mengajukan gugatan. Mencegahnya? Bagaimana? Dia punya video KDRT. Dan dia bilang asetku ada di perusahaannya. Reno menyahut, frustrasinya kini berubah menjadi ketakutan akan penjara. Asetmu? Mustahil. Dia pasti berbohong. Atau, paling-paling, dia hanya pemegang saham minoritas yang kini mencoba memeras kita. Bu Rosa mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tetapi suaranya terdengar ragu. Dira maju, wajahnya pucat. Bu, Reno, dengar. Aku pernah dengar Cika, sahabatnya Indira, bicara di telepon. Dia menyebut proyek Agartha. Katanya Indira adalah Queen A di sana. Bukannya proyek Agartha itu perusahaan properti yang tiba-tiba muncul dan menelan semua proyek kecil Reno. Pengakuan Dira menghantam Reno dan Bu Rosa. Proyek Agartha adalah nama hantu yang selama 6 bulan terakhir menghantui setiap langkah bisnis Reno, perusahaan misterius yang selalu memenangkan tender-tender besar, memblokir jalur suplai, dan pada akhirnya, menghancurkan Reno. Mendengar bahwa Queen A itu adalah Indira, istri yang selama ini ia hina, membuat perut Reno terasa mual. Tidak mungkin wanita itu yang merancang kehancuranku. Gumam Reno, kepalanya pening. Dia tidak merancang kehancuranmu, Reno. Dia hanya menarik karpet penyangga yang diam-diam ia pasang di bawah kakimu. Koreksi Bu Rosa, giginya bergemeletuk. Kita harus bergerak. Sekarang, sebelum pengacara itu datang. Bu Rosa meraih telepon rumah dan mencoba menelepon nomor pribadi Indira, berharap bisa memohon atau mengancam. Namun, nada sambung mati. Indira telah mencabut koneksi telepon rumah. Ia kemudian mencoba menelepon ponsel Indira, tetapi panggilan itu langsung masuk ke kotak suara. Dia memblokir kita. Dia sudah memutuskan semua akses. Seru Bu Rosa, melempar telepon itu ke sofa. Saat Bu Rosa panik mencari cara untuk menghubungi Indira, Reno teringat sesuatu. Saat krisis finansial setahun lalu, Reno pernah memaksa Indira menandatangani surat kuasa atas beberapa rekening bank dan sertifikat rumah, dengan dalih memudahkan transaksi investasi. Surat kuasa. Dulu aku memaksanya menandatangani surat kuasa. Aku bisa menarik semua uang yang ada di rekening itu sebelum pengacaranya datang. Seru Reno dengan secercah harapan. Reno berlari menuju brankas tersembunyi di kamar utama. Bu Rosa dan Dira mengikutinya dengan cemas. Brankas itu terbuka. Reno mencari tumpukan dokumen tebal. Ia menemukan surat kuasa itu. Senyum lega mulai mengembang di wajahnya. Uang Indira, setidaknya sebagian kecil darinya, akan aman di tangannya. Namun, saat Reno hendak meraih surat itu, ia menemukan secarik post-it yang menempel di sana. Tulisan tangan Indira yang elegan tertera jelas. Aku sudah menduga kau akan mencari ini. Surat kuasa itu kedaluarsa sejak 2 bulan lalu, Reno. Semuanya sudah ditarik. Selamat berjuang. Kertas itu seolah-olah berbisik, mengejek, dan menertawakannya. Reno meremas surat kuasa dan post-it itu, melemparkannya ke lantai dengan frustrasi luar biasa. Indira selalu satu langkah lebih maju. Dia tahu segalanya. Dia tahu semua yang akan kita lakukan. Teriak Reno, meninju dinding brankas. Bu Rosa menghampiri Reno dan melihat post-it itu. Dia tidak hanya cerdas, Reno. Dia kejam. Dia membiarkan kita hidup dalam ilusi. Kita harus cari kelemahan lain. Aset. Kita harus cari tahu aset apa yang ia masukkan ke perusahaanmu. Cari dokumennya. Tiba-tiba, ponsel Reno berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Reno mengangkatnya dengan ragu. Ya? Siapa ini? Di ujung telepon,
Suara formal seorang pegawai bank terdengar dingin. Tuan Reno Pratama, kami dari Bank Sentosa. Kami ingin menginformasikan bahwa permohonan pinjaman yang Anda ajukan untuk melunasi utang kolateral Anda telah ditolak secara permanen. Selain itu, Anda juga harus segera melunasi utang lama sebesar 5 miliar rupiah dalam waktu 24 jam. Kami menemukan adanya inkonsistensi data dan indikasi penggelapan dana yang dilakukan melalui perusahaan Anda. Reno menjauhkan ponsel dari telinganya, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Ia merasa seperti tanah di bawah kakinya baru saja runtuh. Indikasi penggelapan dana. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Indikasi penggelapan dana? Apa maksudnya? Reno berteriak pada ponsel itu. Kami tidak bisa menjelaskan lebih detail, Tuan. Data yang kami miliki sudah jelas. Jika utang tidak dilunasi, kami akan melakukan penyitaan dan melaporkan indikasi penggelapan ini ke pihak berwenang, jawab suara bank itu. Lalu panggilan terputus. Reno menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia menoleh ke Bu Rosa, matanya memancarkan ketakutan yang sesungguhnya. Kali ini bukan hanya kehancuran finansial, ini adalah ancaman hukuman pidana. Penggelapan, Bu, itu bukan hanya bangkrut. Itu penjara, bisik Reno. Tenang, Reno. Mungkin itu hanya gertakan dari bank. Mereka hanya menakut-nakuti. Bu Rosa mencoba menenangkan, tetapi tangannya sendiri gemetar hebat. Ia tahu betul, bank tidak akan menggunakan kata penggelapan, kecuali mereka memiliki data yang sangat kuat. Data yang pasti diberikan oleh seseorang yang sangat mengetahui seluk-beluk keuangan Reno. Seseorang seperti Indira. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Keras, tegas, dan berulang kali. Bu Rosa dan Reno saling pandang dengan horor. Mereka tahu siapa yang datang. Dia datang. Pengacaranya sudah datang. Seru Dira, mundur ketakutan. Bu Rosa menarik Reno, menyembunyikannya di balik pilar besar di lorong. Jangan buka pintu. Kita harus bersikap seolah tidak ada orang di rumah. Kita belum siap menghadapi mereka. Namun, sudah terlambat. Bel berbunyi sekali lagi, diikuti dengan suara Pak Tirtayasa yang berat dan berwibawa dari luar. Saya Pak Tirtayasa, pengacara dari Bu Indira. Saya datang untuk menyerahkan surat gugatan resmi dan surat penarikan aset atas nama Bu Indira. Saya tahu kalian ada di dalam. Jika kalian tidak membuka pintu, saya akan meminta bantuan pihak berwajib atas dasar penghalangan proses hukum dan dugaan KDRT yang terekam, ujar Pak Tirtayasa, suaranya menembus tebalnya pintu. Reno dan Bu Rosa menahan napas di balik pilar. Mereka terjebak. Pengacara itu sudah tiba, membawa senjata hukum yang jauh lebih mematikan daripada kopi panas. Indira telah mengisolasi mereka, memutus jalur komunikasi, merampas rencana cadangan, dan sekarang mengirimkan utusan yang tak terbantahkan. Permainan telah dimulai, dan mereka baru sadar bahwa sejak awal, mereka tidak pernah tahu aturan mainnya. Mereka hanya pion, sementara Indira adalah dalang yang mengendalikan papan catur dari balik layar. Teriakan tegas Pak Tirtayasa dari luar pintu, menyebutkan kata-kata seperti gugatan resmi, penghalangan proses hukum, dan KDRT yang terekam, sudah cukup untuk membuat Reno dan Bu Rosa menyerah pada kepanikan. Mereka tahu bahwa menghindari Pak Tirtayasa hanya akan memperburuk situasi hukum mereka. Bu Rosa memberi isyarat kepada Reno, menyuruhnya membuka pintu. Ekspresi di wajahnya sudah berubah lagi. Kini ia mengenakan topeng korban yang teraniaya, siap melancarkan drama air mata untuk membalikkan keadaan. Reno membuka pintu, membiarkan Pak Tirtayasa masuk. Pengacara itu, seorang pria parubaya dengan postur tubuh yang mengesankan dan tatapan mata yang tajam, melangkah masuk tanpa diundang. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang mahal, membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak berisi dokumen-dokumen mematikan. Di belakangnya, berdiri seorang pria muda bertubuh besar dengan seragam security, seolah Pak Tirtayasa sudah mengantisipasi adanya kekerasan. Selamat pagi, Tuan Reno, Bu Rosa, sapa Pak Tirtayasa dengan nada profesional yang dingin. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh suasana kacau di ruangan itu, termasuk robekan cek 15 miliar yang masih berserakan di lantai. Saya datang atas kuasa penuh dari Bu Indira Pratama untuk menyampaikan dua hal penting. Apa hakmu masuk rumah kami tanpa izin? Teriak Bu Rosa,
segera memulai aksinya. Air mata palsu mengalir di pipinya. Putraku sedang berduka karena bisnisnya hancur. Dan sekarang kalian datang untuk menyakiti kami lebih jauh. Kami tidak mau melihatmu. Reno ikut menimpali, menunjuk ke pipinya yang memerah karena marah. Kami tidak ada urusan denganmu. Istriku hanya berlebihan. Kopi panas itu kecelakaan. Pak Tirtayasa mengabaikan drama tersebut. Ia meletakkan tasnya di meja, mengeluarkan 2 amplop tebal. Yang pertama adalah gugatan cerai dan tuntutan KDRT atas nama Bu Indira. Bukti video telah kami lampirkan, termasuk rekaman Bu Rosa yang secara sengaja merekam tindak kekerasan tersebut, kata Pak Tirtayasa, menyerahkan amplop pertama kepada Reno. Mendengar bahwa rekaman Bu Rosa kini menjadi bukti memberatkan, Bu Rosa terhuyung-huyung. Ia menoleh ke Reno, matanya memohon. Sementara Reno menerima amplop itu, tangannya gemetar hebat. Ia tidak tahu harus merasa marah atau takut. Dan yang kedua, lanjut Pak Tirtayasa, menarik perhatian mereka kembali. Adalah surat pemberitahuan penarikan aset dan pembekuan dana. Bu Indira, selaku pemegang saham mayoritas tunggal, 95%, di perusahaan holding properti yang selama ini Anda kelola, telah memerintahkan penarikan semua aset dan modal investasi. Ini termasuk likuidasi seluruh saham Anda dan pembekuan rekening yang terhubung dengan investasi, AP Group. Reno dan Bu Rosa menatap kosong. AP Group? Ulang Reno, bingung. Aku tidak pernah dengar nama itu. Tentu saja tidak, balas Pak Tirtayasa dengan senyum sinis. Anda hanya tahu proyek-proyek Reno. AP Group adalah nama perusahaan holding yang didirikan dan dimiliki 95% oleh Bu Indira. Perusahaan Anda hanya perpanjangan tangannya. Selama ini disuntik dana dan modal oleh Bu Indira melalui perantara yang tidak pernah Anda ketahui identitasnya. Pinjaman bank Anda, modal awal Anda, dan bahkan uang yang Anda gunakan untuk membeli mobil mewah baru-baru ini, semuanya berasal dari modal AP Group. Pengungkapan itu adalah pukulan telak. Itu bukan lagi sekadar kehancuran bisnis. Itu adalah kesadaran pahit bahwa Reno dan Bu Rosa telah hidup dalam kemewahan yang sepenuhnya dibiayai dan dikendalikan oleh wanita yang mereka anggap miskin. Mereka tidak pernah menjadi kaya. Mereka hanya penerima hibah sementara dari Indira. Reno merasa seluruh kekuatannya menghilang. Ia jatuh ke sofa, pandangannya beralih ke Dira, yang hanya bisa menunduk malu. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini penipuan. Kau memanfaatkan anakku. Bu Rosa menyerang Pak Tirtayasa, mencoba merebut surat-surat itu. Pak Tirtayasa dengan mudah menghindar. Bu Rosa, itu bukan penipuan, itu adalah perjanjian investasi yang sah. Dan mengenai tuduhan penggelapan yang diinformasikan bank kepada Tuan Reno tadi, itu benar. Bu Indira juga telah menyerahkan semua data audit yang menunjukkan adanya aliran dana investasi yang dialihkan oleh Tuan Reno untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan proyek. Inilah yang menyebabkan Bank Sentosa meminta pelunasan segera dan melaporkan indikasi pidana. Apa maksudmu? Reno tiba-tiba berteriak, bangkit. Aku tidak pernah menggelapkan dana dari Indira. Aku hanya menggunakan pinjaman bank untuk Anda menggunakan uang dari AP Group sebagai jaminan untuk utang pribadi Anda yang hilang di investasi bodong yang Anda ikuti, potong Pak Tirtayasa dengan tenang. Itu secara hukum disebut penggelapan aset perusahaan. Dan karena Bu Indira adalah pemilik tunggal aset itu, dialah yang menuntut pertanggungjawaban. Bu Rosa menatap putranya dengan ngeri. Ia tahu Reno sering ceroboh, tetapi tidak menyangka bahwa Reno telah melakukan kejahatan finansial yang sedalam ini. Dan sekarang, mengenai rumah ini, Pak Tirtayasa mengambil napas, sorot matanya semakin tajam. Surat penarikan aset ini berlaku segera. Tim administrasi kami sedang dalam perjalanan untuk memulai proses inventarisasi dan take over. Bu Indira telah membeli rumah ini di bawah naungan AP Group 3 tahun lalu sebagai aset investasi, bukan aset pribadi keluarga. Artinya, kalian tidak memiliki hak tinggal di sini lagi. Ini adalah klimaks dari kehancuran mereka. Rumah yang selama ini mereka banggakan, tempat mereka merendahkan Indira, ternyata adalah milik Indira. Tidak. Kau berbohong. Raung Reno, ia mencoba menerjang Pak Tirtayasa. Namun, pengacara itu hanya mundur selangkah, dan pria security di belakangnya maju, memblokir jalan Reno.
Saya sarankan Tuan Reno untuk menenangkan diri, ujar Pak Tirtayasa, melirik jam tangannya yang mahal. Kalian punya waktu hingga besok pagi pukul 10 untuk mengemasi barang-barang pribadi. Lewat dari itu, tim administrasi dan pengamanan kami akan mengambil alih rumah ini sepenuhnya. Jika ada perlawanan, kami akan menyerahkan masalah ini ke kepolisian. Rekaman KDRT dan bukti penggelapan sudah cukup untuk menjebloskan Tuan Reno ke penjara hari ini juga. Ancaman penjara membuat Reno dan Bu Rosa terdiam. Mereka tahu Pak Tirtayasa tidak main-main. Di tengah kekacauan itu, ponsel Bu Rosa berdering. Itu adalah panggilan dari temannya, seorang sosialita. Bu Rosa mengangkatnya dengan tangan gemetar. Ya, halo? Bu Rosa. Astaga, Bu. Sudah lihat berita di grup kita? Ada gosip panas. Katanya Reno bangkrut total karena ditipu oleh istrinya sendiri yang ternyata adalah bos properti rahasia, dan Reno bahkan dituduh KDRT. Ini benar? Suara di ujung telepon itu penuh gairah gosip. Bu Rosa menjatuhkan ponselnya. Aib mereka telah menyebar. Mereka kini menjadi bahan tertawaan para sosialita yang selama ini mereka coba saingi. Pak Tirtayasa mengakhiri pertemuan itu dengan elegan. Ia mengangguk sekali kepada Bu Rosa dan Reno yang kini terlihat seperti hantu, dan berjalan keluar. Di pintu, ia sempat berbalik. Satu hal lagi, Tuan Reno. Bu Indira tahu Anda mencoba menghubunginya melalui Cika. Bu Indira berpesan, permainan telah dimulai. Kali ini, tidak ada lagi cek 15 miliar yang bisa menyelamatkanmu. Pintu ditutup dengan suara pelan namun final. Reno, Bu Rosa, dan Dira ditinggalkan di dalam rumah mewah itu, yang kini terasa seperti penjara, dengan waktu yang terus berjalan hingga batas akhir pengusiran mereka. Mereka dikepung oleh ketakutan finansial, ancaman pidana, dan aib sosial yang menyebar seperti api. Waktu yang diberikan oleh Pak Tirtayasa terasa seperti pasir yang jatuh dari genggaman. Pukul 10 pagi besok adalah batas akhir. Reno, Bu Rosa, dan Dira, yang baru saja menerima pukulan telak bahwa mereka tidak memiliki apa-apa selain barang pribadi, kini diliputi keputusasaan yang dingin. Rumah mewah itu, yang dipenuhi perabotan mahal milik AP Group, perusahaan Indira, kini terasa asing dan mengancam. Setelah Pak Tirtayasa pergi, suasana hening menyelimuti rumah itu, hanya diselingi isak tangis Bu Rosa yang kini benar-benar putus asa. Drama air mata yang ia gunakan tadi kini berubah menjadi kepiluan nyata. Kita harus pergi dari sini, Reno. Sekarang juga. Bu Rosa mendesak, suaranya serak. Jika kita menunggu sampai besok pagi, mereka akan menyeretmu ke kantor polisi atas tuduhan penggelapan. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Reno, yang kini menyadari betapa bodohnya ia selama ini, hanya bisa mengusap wajahnya yang kusut. Pergi kemana, Bu? Semua rekeningku diblokir. Kartu kreditku ditolak. Semua aset atas namaku di bank sudah disita. Bahkan mobilku pun dibeli atas nama perusahaan investasi Indira. Dira, yang selama ini hanya menjadi penonton, tiba-tiba mendapat ide. Tunggu. Cika. Kita harus hubungi Cika. Reno dan Bu Rosa menatap Dira dengan tatapan bingung. Cika adalah sahabat Indira, dan Bu Rosa baru saja mendengar dari Pak Tirtayasa bahwa Indira sudah tahu Reno mencoba menghubunginya. Kau gila? Pak Tirtayasa bilang Indira tahu kita mencoba menggunakan Cika. Bu Rosa memprotes. Tapi Cika adalah satu-satunya yang masih mungkin bicara dengan kita. Bu, dia sahabatnya Indira sejak kuliah. Mungkin ada celah. Setidaknya kita bisa memohon agar tuntutan pidana itu dicabut. Kita bisa menawarkan pengembalian uang, meskipun itu hanya janji kosong, desak Dira. Reno, yang tenggelam dalam ketakutan akan penjara, menyetujui ide itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, Reno mengambil ponselnya dan menelepon Cika, menggunakan nomor yang jarang ia pakai. Tak disangka, Cika mengangkat telepon. Suaranya terdengar jengkel. Reno, kenapa kau meneleponku? Bukankah Indira sudah memberimu pesan melalui pengacaranya? Tanya Cika tanpa basa-basi. Reno segera mengubah nada bicaranya menjadi penuh penyesalan. Cika, tolong aku mohon. Aku tidak tahu Indira sekaya itu. Aku tidak tahu dia punya AP Group.
Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku minta maaf atas kopi panas itu. Aku bersedia menebusnya. Tapi tolong, batalkan gugatan pidana. Aku tidak mau masuk penjara. Chika menghela napas berat dari ujung telepon. Reno, kau dan ibumu sudah keterlaluan. Indira bukan hanya disiram kopi panas, dia sudah menanggung perlakuan buruk kalian selama bertahun-tahun. Kau memerasnya, menghinanya, dan merendahkan martabatnya. Setelah semua yang ia lakukan untuk menopang bisnismu secara rahasia. Aku tahu, aku salah. Tapi tolong, setidaknya ajak aku bertemu dengannya. Aku ingin bicara dari hati ke hati. Pinta Reno, air matanya mulai menetes. Terdengar jeda panjang di ujung telepon. Bu Rosa dan Dira menahan napas, berharap Chika luluh. Baiklah, kata Chika, suaranya tiba-tiba melunak sedikit. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi aku akan membantumu bicara dengan Pak Tirtayasa, bukan dengan Indira. Datanglah ke alamat yang kukirimkan ini. Sendirian. Jangan bawa ibumu atau Dira. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Reno segera menyetujui. Bu Rosa dan Dira, meski tidak suka Reno pergi sendirian, setuju karena ini adalah satu-satunya harapan mereka. Tepat 1 jam kemudian, Reno tiba di alamat yang dikirim Chika. Itu adalah sebuah kafe mewah di pusat kota, bukan tempat yang cocok untuk negosiasi serius. Reno melihat Chika sudah duduk di sudut, sendirian, menyeruput teh. Reno segera duduk di seberang Chika. Chika, terima kasih kau mau bertemu denganku. Aku mohon, bantu aku. Chika menatap Reno, tidak ada sedikit pun kehangatan di matanya. Reno, aku di sini bukan karena kasihan padamu. Aku di sini karena aku ingin melihat kejatuhanmu secara langsung, dan aku ingin memastikan kau mengerti betapa salahnya kau. Reno menelan ludah. Aku sudah mengerti, Chika. Aku ingin membatalkan semua tuduhan, aku akan kembalikan rumahnya, aku akan. Rumah itu bukan milikmu untuk dikembalikan, Reno. Itu milik AP Group, potong Chika tajam. Dengar baik-baik. Sejak awal, kau dan Bu Rosa adalah target. Indira tahu betul kalian akan bersikap seperti ini. Kau ingat surat kuasa kedaluarsa yang kau temukan di brankas. Reno mengangguk kaku. Itu adalah bagian dari rencananya. Indira sudah menarik semua asetnya secara diam-diam, bahkan sebelum dia merobek cek 15 miliar itu. Dia meninggalkan utang-utang besarmu yang dulu kau jamin dengan aset pribadimu, yang sebenarnya tidak ada, dan utang perusahaan yang kini terbukti kau gelapkan. Dan tahukah kau apa yang paling lucu? Chika bersandar, tersenyum sinis. Bu Rosa merekam KDRT itu untuk memeras Indira, berharap mendapatkan uang. Padahal, yang kalian rekam adalah momen yang akan menjebloskanmu ke penjara. Rekaman itu adalah hadiah terindah bagi Pak Tirtayasa. Reno merasa tenggorokannya tercekat. Dia merencanakan ini semua? Tentu saja. Indira bukan wanita miskin tak berguna. Dia adalah CEO dan investor jenius. 15 miliar itu hanyalah uang sakunya. Dia merobeknya di depanmu bukan karena dia gila, tapi karena dia ingin mengirimkan pesan. Kau tidak layak diselamatkan dengan uangnya, dan kau harus merasakan kehancuran total. Reno menunduk. Hancur. Ia baru sadar bahwa ia sedang berperang melawan seorang jenderal bisnis, sementara ia hanya seorang prajurit pecundang. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak mau masuk penjara. Pinta Reno, kini benar-benar merangkak ke bawah meja, mencoba menyentuh kaki Chika. Chika menarik kakinya. Kau harus pergi. Lari sejauh mungkin malam ini. Pak Tirtayasa sudah mengajukan laporan pidana indikasi penggelapan dana ke kejaksaan sore ini. Besok pagi, bukan hanya tim penyitaan properti yang datang, tapi juga polisi. Reno mendongak, matanya penuh horor. Polisi? Malam ini? Indira tidak mau menunggu sampai besok. Dia mau kau panik, Reno. Dia mau kau merasakan ketakutan yang kau sebabkan padanya selama ini. Sekarang, kau harus memilih, lari dan jadi buronan, atau menunggu di rumah dan dijemput polisi. Pilihannya ada di tanganmu. Chika berdiri, mengambil tasnya. Aku sudah bilang padamu. Aku tidak bisa membantumu bicara dengan Indira.
Semua yang kukatakan ini sudah seizin Pak Tirtayasa, sebagai peringatan terakhir. Selamat tinggal, Reno. Cika meninggalkan kafe itu, meninggalkan Reno sendirian, tenggelam dalam teror yang menusuk. Ia dikhianati oleh istri yang ia cintai, atau lebih tepatnya, kekayaan yang ia pikir ia miliki, dan kini ia harus memilih antara menjadi buronan atau menjadi narapidana. Reno segera berdiri, melupakan Bu Rosa dan Dira untuk sesaat. Kepanikan untuk menyelamatkan dirinya sendiri kini menjadi prioritas utamanya. Ia harus kembali ke rumah dan menyusun rencana pelarian secepatnya. Reno kembali ke rumah dalam kondisi setengah gila. Informasi dari Cika, bahwa laporan pidana telah diajukan ke kejaksaan dan polisi bisa datang malam itu juga, menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Ia masuk rumah, di mana Bu Rosa dan Dira sedang duduk di ruang tamu, di tengah tumpukan tas koper besar yang baru saja mereka keluarkan dari gudang. Kita harus pergi sekarang, seru Reno, suaranya parau. Ia tidak peduli lagi dengan nada tenang. Ketakutan akan penjara jauh lebih besar daripada rasa malu. Cika bilang laporannya sudah masuk kejaksaan. Mereka bisa datang kapan saja. Bu Rosa terkejut melihat putranya yang biasanya angkuh kini diliputi teror. Malam ini? Tapi kita belum mengemas semua perhiasan dan dokumen penting. Di mana kita akan tinggal? Semua kartu kita diblokir, Reno. Kita tidak punya waktu untuk perhiasan. Reno mengamuk, menendang koper Bu Rosa. Kita harus menyelamatkan dirimu. Aku butuh uang tunai. Di mana uang kas terakhir yang kau simpan? Bu Rosa, meskipun ragu, akhirnya menunjuk ke kotak perhiasan antik di kamarnya. Itu adalah kotak tempat ia menyimpan sejumlah uang tunai darurat, uang hasil sisa-sisa penjualan saham yang berhasil ia sembunyikan dari Reno dan Indira. Dalam kepanikan, ketiganya berlari ke kamar utama. Mereka memasukkan sisa perhiasan emas dan uang tunai ke dalam tas punggung kecil. Momen itu adalah puncak dari keruntuhan harga diri mereka. Memunguti remah-remah kekayaan yang tersisa, meninggalkan semua kemewahan yang selama ini mereka sombongkan. Mereka harus meninggalkan lukisan-lukisan berharga, patung-patung limited edition, bahkan pakaian-pakaian brandy terbaru, semua barang milik AP Group yang akan disita besok pagi. Dira memasukkan ponselnya ke saku. Kita harus menyewa apartemen murah di luar kota dulu, Bu. Kita bisa menjauh dari jangkauan polisi sampai Reno bisa menghubungi kenalannya yang punya kuasa, usulnya. Reno mengangguk setuju. Ya, kita akan pergi ke luar kota. Kita akan bersembunyi. Dan aku akan mencari cara untuk menuntut balik Indira. Dia tidak bisa lolos begitu saja. Dengan 3 tas punggung berisi uang tunai dan perhiasan, mereka bergerak menuju pintu belakang, menghindari pintu depan yang mungkin sudah diawasi. Namun, saat Reno memegang gagang pintu, ia menyadari sesuatu. Kunci mobil. Mobil kita semua mobil dibeli atas nama perusahaan, kan? Tanya Reno. Suaranya tercekat. Bu Rosa mengangguk lambat. Ya, Pak Tirtayasa bilang semua aset kendaraan sudah dibekukan dan akan disita. Kita tidak bisa membawanya. Mereka harus mengambil taksi atau layanan online. Mereka keluar dari gerbang belakang, menyusuri jalan setapak yang gelap, menuju jalan raya utama yang berjarak sekitar 2 blok. Malam itu, mereka berjalan dengan langkah cepat, seperti tikus yang melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Rasa malu dan takut bercampur menjadi satu. Di sepanjang jalan utama, mereka akhirnya menemukan sebuah taksi. Mereka masuk, meminta sopir untuk membawa mereka ke terminal bus terjauh di luar kota. Dalam perjalanan itu, mereka terus berdebat tentang siapa yang harus disalahkan. Ini semua salahmu, Reno. Kenapa kau harus menyiram kopi panas itu? Jika kau tidak kasar, Indira pasti sudah memberimu cek itu, tuduh Bu Rosa. Salahku? Kau yang merekamnya, Bu. Kau yang mengajarkanku untuk meremehkannya. Kau yang ingin memerasnya. Balas Reno, melampiaskan frustrasinya. Dira, yang duduk di tengah, hanya bisa terisak pelan. Kebohongan dan kesombongan mereka selama ini telah membawa mereka ke titik nadir. Pukul 3 dini hari, mereka tiba di sebuah motel kumuh di pinggiran kota. Mereka menyewa 1 kamar dengan uang tunai terakhir mereka, berharap bisa bersembunyi sejenak dan menyusun strategi. Pukul 9 pagi, Reno, Bu Rosa, dan Dira terbangun dengan perasaan cemas yang mencekik.
Mereka tahu, jam 10 adalah batas akhir penyitaan rumah mereka. Reno menyalakan televisi kecil di kamar motel itu, mencari berita. Ia ingin melihat apakah ada berita tentang penangkapan atau penyitaan besar-besaran. Yang ia temukan adalah saluran berita lokal, yang sedang menyiarkan liputan langsung dari kawasan elit tempat rumah mereka berada. Judul berita, penyitaan aset properti skala besar terjadi di kawasan elit. Di layar televisi, Reno melihat rumahnya. Rumahnya yang megah, yang kini dikelilingi oleh banyak mobil security hitam dan truk-truk besar. Tampak banyak orang dengan seragam AP Group, logo perusahaan yang ia benci, sedang membawa box-box keluar dari rumah. Namun, yang membuat Reno, Bu Rosa, dan Dira tercekat adalah apa yang terjadi di halaman. Di hadapan kamera, terlihat Pak Tirtayasa sedang berbicara dengan wartawan. Di belakangnya, bukan hanya perabotan yang disita, tapi ada sebuah adegan yang sangat memalukan. Tim penyitaan sedang menarik keluar semua pakaian, sepatu, dan tas bermerek milik Bu Rosa dan Dira, yang sebelumnya mereka tunjukkan dengan bangga, dan melemparkannya ke atas truk barang bekas. Tidak hanya itu, tim itu juga membawa keluar lemari pakaian dan meja rias besar Bu Rosa, membuangnya ke tengah halaman. Ini adalah tindakan penyitaan aset perusahaan AP Group yang dilakukan setelah adanya gugatan cerai dan pidana penggelapan oleh pemiliknya, Ibu Indira, jelas Pak Tirtayasa dengan tenang di depan kamera. Kami harus membersihkan aset perusahaan dari orang-orang yang tidak lagi berhak menggunakannya. Wartawan kemudian bertanya tentang keberadaan Reno. Tuan Reno Pratama saat ini sedang dalam pengejaran. Kami memiliki bukti kuat tentang penggelapan aset dan KDRT. Kami menduga ia telah melarikan diri, tetapi kami yakin ia akan segera ditemukan, jawab Pak Tirtayasa. Reno, Bu Rosa, dan Dira menyaksikan kehancuran diri mereka di televisi. Penyitaan itu bukan hanya tentang aset, tetapi juga tentang penghinaan publik. Bu Rosa melihat gaun pesta berlian imitasi yang ia banggakan dilempar ke tumpukan sampah di halaman. Dira melihat koleksi sepatu high heels miliknya dikarungi seperti barang rongsokan. Mereka mempermalukan kita. Di depan seluruh kota, teriak Bu Rosa, meninju bantal. Reno, dengan mata memerah, menatap layar televisi. Ia melihat Pak Tirtayasa, yang kemudian berbalik dari wartawan dan berjalan ke pintu depan rumah. Pria security membuka pintu itu. Tiba-tiba, kamera menyorot ke dalam. Dan di sana, berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan bisnis yang rapi, dengan rambut tertata sempurna dan tanpa bekas luka sedikitpun di wajahnya, adalah Indira. Indira. Ia terlihat benar-benar berbeda. Wajahnya yang dulu selalu terlihat lelah dan muram, kini bersinar dengan aura kekuasaan dan kepercayaan diri. Ia tersenyum tipis ke arah kamera, senyum yang sama dinginnya saat ia merobek cek 15 miliar. Indira tidak mengatakan apa-apa kepada wartawan. Ia hanya berjalan santai ke sebuah mobil sport mewah yang baru saja tiba di halaman rumah, mobil yang dulu tidak pernah mereka lihat. Ia masuk ke mobil itu, dan mobil itu melaju pergi, meninggalkannya di puncak kejayaan. Reno dan Bu Rosa tersentak. Bekas luka kopi panas itu hilang. Dia sudah sembuh? Atau itu hanya make up? Kenapa dia tidak terlihat sakit sama sekali? Gumam Reno, terkejut. Saat itulah Reno menyadari kebenaran yang lebih dalam. Indira bukan hanya merencanakan kehancuran mereka, ia merencanakan panggung comeback yang sempurna. Ia membiarkan Reno melarikan diri agar penangkapan Reno menjadi drama yang lebih besar. Tiba-tiba, pintu motel mereka digedor dengan keras. Polisi! Buka pintunya! Sebuah suara berteriak dari luar. Reno, Bu Rosa, dan Dira saling pandang dengan horor. Indira tahu di mana mereka berada. Chika tidak memberikan peringatan. Chika, sahabat Indira, adalah umpan. Malam pelarian mereka adalah sandiwara yang sudah diprediksi Indira. Mereka terjebak. Pintu kamar motel bobrok itu digedor dengan brutal, merobek sisa ketenangan yang tersisa. Suara teriakan, polisi, membuat darah di tubuh Reno, Bu Rosa, dan Dira terasa membeku. Mereka tahu, ini adalah akhir dari pelarian konyol mereka. Mereka terpojok, bukan oleh kebetulan, melainkan oleh perhitungan dingin Indira. Reno, yang kini menjadi buronan yang diliputi rasa malu, mencoba mencari celah. Ia berlari ke jendela,
hanya untuk menemukan jeruji besi yang kokoh. Bu Rosa memeluk tas punggung berisi uang tunai, meratap memohon belas kasihan kepada Dira. Dira, kau harus pergi. Katakan pada mereka kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak terlibat penggelapan. Bu Rosa berbisik panik. Dira menggeleng, wajahnya sudah penuh air mata. Terlambat, Bu. Kita sudah tertangkap. Pintu didobrak terbuka. Beberapa petugas polisi berpakaian sipil masuk dengan cepat, tangan mereka bergerak sigap. Mereka segera memborgol Reno atas tuduhan penggelapan aset dan penipuan investasi, berdasarkan laporan yang diajukan oleh Pak Tirtayasa. Bu Rosa dan Dira ikut diamankan sebagai saksi dan terduga kaki tangan, terutama setelah petugas menemukan uang tunai yang mereka sembunyikan. Momen penangkapan itu sendiri terasa singkat, namun memalukan. Mereka diseret keluar dari motel, di mana beberapa kamera berita dari televisi lokal sudah menunggu, seolah-olah penangkapan ini telah diatur dengan presisi oleh Indira. Mereka dibawa ke sebuah ruangan interogasi di kantor polisi yang sepi. Mereka dikelilingi oleh petugas dan dokumen hukum. Bu Rosa dan Reno terus memohon, menyangkal semua tuduhan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka, dan masuklah dua sosok, Pak Tirtayasa dan Indira. Indira mengenakan pakaian yang sama dengan yang ia kenakan saat diwawancarai di depan rumahnya di televisi pagi itu. Ia tampak segar, anggun, dan berkuasa. Kehadirannya di ruangan itu terasa seperti udara dingin yang menusuk. Reno, melihat Indira, segera berdiri dari kursinya. Indira, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu, teriak Reno, berusaha mendekat, tetapi tangannya yang terborgol menahannya. Indira tidak bereaksi. Ia hanya duduk di kursi yang disediakan, di samping Pak Tirtayasa, menatap Reno dengan tatapan kosong dan mematikan. Tuan Reno, sela Pak Tirtayasa, membuka map di depannya. Kami di sini bukan untuk negosiasi, tetapi untuk konfirmasi. Anda ditahan atas dasar penggelapan aset perusahaan dan fraud investasi. Selain itu, Bu Indira telah mengajukan gugatan balik atas tuntutan ganti rugi imaterial akibat KDRT yang Anda lakukan. Ganti rugi imaterial? Aku hanya menyiramnya dengan kopi, sergah Reno. Indira akhirnya berbicara, suaranya tenang, namun mengandung venom. Kopi panas itu hanya puncak gunung es, Reno. Ganti rugi yang kuajukan bukan hanya untuk bekas luka yang kututupi dengan make up selama 2 hari itu. Ganti rugi ini adalah untuk 5 tahun pengorbanan finansial yang kuberikan kepadamu, penghinaan yang kuterima, dan kehormatan yang kau injak-injak. Reno menatap Indira, tercengang oleh kekejaman kata-kata itu. Bu Rosa, melihat Indira di puncak kekuasaan, mencoba membalikan keadaan untuk terakhir kalinya. Indira, demi Tuhan, kami mohon ampun. Kami akan membayar utangmu. Kami akan tanda tangani surat cerai. Tapi jangan masukkan Reno ke penjara. Kasihanilah kami. Bu Rosa merangkak, mencoba memeluk kaki Indira, tetapi dihalangi oleh petugas. Indira memiringkan kepalanya sedikit. Membayar utangku? Kalian bahkan tidak punya uang untuk membayar motel kumuh yang kalian tempati semalam, Bu Rosa. Dan masalahnya bukan lagi tentang uang. Ini tentang keadilan. Pak Tirtayasa menutup mapnya. Bu Indira memiliki satu tawaran terakhir, Tuan Reno. Jika Anda mengaku bersalah atas tuntutan pidana yang kami ajukan, kami akan mengurangi tuntutan hukuman penjara Anda, tetapi sebagai gantinya, Anda harus menerima gugatan balik dari Bu Indira. Bekerja untuknya, tanpa gaji, untuk melunasi utang yang Anda gelapkan. Tawaran itu, yang telah disampaikan Cika sebelumnya, kini dihadapkan langsung pada Reno. Pilihan antara kurungan penjara dengan masa yang tidak pasti, atau hukuman sosial yang memalukan di bawah pengawasan mantan istrinya sendiri. Wajah Reno, yang tadinya penuh amarah, kini berubah menjadi kesadaran akan nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Indira tersenyum lagi, senyum yang mengirimkan getaran dingin ke tulang punggung Reno. Ia meninggalkan ruangan itu, tanpa menunggu jawaban Reno, karena ia tahu, hukuman yang ia rancang jauh lebih kejam dan memuaskan daripada sekadar penjara. Setelah konfrontasi dengan Indira dan Pak Tirtayasa di kantor polisi, Reno dilemahkan oleh teror. Pilihan antara hukuman penjara bertahun-tahun atau hukuman kerja tanpa gaji di bawah pengawasan Indira terasa,
seperti memilih racun yang lebih lambat. Setelah Pak Tirtayasa menunjukkan bukti-bukti penggelapan yang tak terbantahkan, yang semuanya telah disiapkan Indira sejak lama, Reno akhirnya menyerah. Di pengadilan, beberapa hari kemudian, Reno berdiri dengan bahu terkulai. Ruang sidang dipenuhi oleh para wartawan yang haus berita, di tengah-tengah Bu Rosa dan Dira yang duduk di kursi pengunjung, tampak compang-camping dan diliputi rasa malu. Pak Tirtayasa dengan lugas menyampaikan gugatan cerai dan tuntutan pidana atas nama Indira. Ketika tiba giliran Reno, ia mengakui semua tuduhan penggelapan aset perusahaan dan KDRT yang dilakukan. Pengakuan bersalah ini adalah bagian dari kesepakatan yang ditawarkan Indira. Hakim, setelah mempertimbangkan pengakuan bersalah dan bukti-bukti video serta dokumen audit, menjatuhkan vonis yang unik, sesuai dengan tuntutan Pak Tirtayasa dalam gugatan balik. Reno dijatuhi masa hukuman percobaan, dengan syarat yang sangat memberatkan. Ia harus bekerja selama 5 tahun penuh, tanpa gaji, untuk perusahaan AP Group milik Indira sebagai pelunasan utang dan ganti rugi imaterial. Pekerjaannya akan menjadi buruh maintenance tingkat rendah, di bawah pengawasan ketat, dilarang memiliki akses ke informasi keuangan, dan dilarang mendekati Indira tanpa izin tertulis. Jika Reno melanggar, ia akan langsung dimasukkan ke penjara untuk menjalani hukuman penuh. Putusan itu membuat Bu Rosa dan Dira terkejut. Reno lolos dari penjara, tetapi ia kini menjadi budak mantan istrinya, dihukum secara sosial dan ekonomi di mata publik. Begitu sidang ditutup, Bu Rosa menyeret Reno keluar dari ruangan. Kepanikan Bu Rosa kini beralih menjadi kebencian yang mendalam terhadap Indira, bukan lagi rasa takut. 5 tahun menjadi pelayan wanita itu. Ini tidak adil, gerutu Bu Rosa. Ia menunjuk Reno. Kau harus cari cara untuk membalikkan keadaan. Cari tahu rahasia keuangannya. Dia tidak mungkin sempurna. Reno, yang sudah kehilangan semangat, hanya menatap kosong. Aku tidak bisa, Bu. Aku diawasi ketat. Semua aksesku diblokir. Aku sudah kalah. Melihat Reno yang pasrah, Bu Rosa beralih ke Dira. Kalau begitu, kita harus mencari kelemahan Indira yang lain. Bukan di bisnis. Mungkin di masa lalu. Di mana dia tinggal sebelum menikah? Siapa orang tuanya yang katanya miskin itu? Kita harus mencari bukti kalau dia tidak pantas memiliki semua ini. Bu Rosa merencanakan balas dendam yang berbeda. Jika tidak bisa menghancurkan Indira secara finansial, ia akan menghancurkannya secara sosial. Reno sudah menjadi korban Indira. Tetapi Bu Rosa dan Dira akan menjadi pemburu rahasia masa lalu Indira. Mereka tidak akan menerima hidup miskin dan dipermalukan. Sementara Reno bersiap menjalani hari pertamanya sebagai pesuruh di kantor mantan istrinya, Bu Rosa dan Dira memulai misi baru mereka. Menyelidiki masa lalu Indira di kota kecil tempat ia dibesarkan, yakin bahwa di sana tersembunyi kunci untuk menjatuhkan sang Ratu Es. Sementara Reno memulai hari-harinya yang memalukan sebagai buruh maintenance tingkat rendah di salah satu proyek properti mewah AP Group milik Indira, Bu Rosa dan Dira segera melaksanakan misi baru mereka. Dengan sisa uang tunai yang mereka selamatkan, mereka menyewa sebuah mobil tua dan pergi ke kota kecil tempat Indira dibesarkan. Mereka berharap menemukan aib, skandal keluarga, atau bukti kemiskinan ekstrim yang dapat mereka gunakan untuk merusak reputasi Indira di mata publik dan hukum. Mereka beranggapan bahwa jika mereka bisa membuktikan bahwa Indira adalah penipu sosial, seluruh kekayaan dan asetnya akan dicabut. Setelah tiba di kota itu, Bu Rosa dan Dira menghabiskan beberapa hari menyusup dan bertanya-tanya kepada penduduk lokal tentang masa lalu Indira. Mereka mencari-cari gubuk reot, utang lama, atau catatan kriminal. Namun, yang mereka temukan justru sebaliknya. Bukan gubuk reot, tetapi sebuah rumah sederhana yang terawat baik, tempat orang tua Indira, mantan guru yang sangat dihormati, tinggal. Mereka menemukan bahwa Indira, meskipun keluarganya sederhana, adalah murid paling cemerlang dan paling berbakti di kota itu. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup tetapi sangat dermawan. Yang paling mengejutkan adalah saat mereka mengunjungi sebuah taman kota yang baru saja diresmikan. Di taman itu terpampang sebuah plakat besar. Plakat itu bertuliskan, Taman Harapan Bangsa didanai penuh oleh Yayasan Kemanusiaan AP Group, di bawah inisiatif Ibu Indira Pratama, sebagai penghargaan untuk jasa orang tua beliau, Bapak dan Ibu Guru Wiratama. Bu Rosa dan Dira tertegun. Indira bukan hanya menyembunyikan kekayaannya,
Ia menggunakannya untuk menghormati orang tuanya yang sederhana, alih-alih untuk pamer. Semua orang di kota itu berbicara dengan penuh hormat tentang Nyonya besar, Indira yang sukses di ibu kota dan tidak pernah melupakan akar asalnya. Reputasi Indira di kampung halamannya ternyata tak tercela. Dira, yang sudah lelah dan putus asa, akhirnya menyadari. Bu, kita tidak akan menemukan apa-apa. Indira tidak punya aib. Dia benar-benar membangun kekayaannya dengan kejujuran dan kecerdasan. Bu Rosa, yang merasa rencananya gagal total, tiba-tiba melihat sekilas mobil mewah hitam yang melaju di jalan. Di kursi belakang, ia melihat sosok Cika, sahabat Indira, sedang tersenyum sinis ke arah mereka. Cika pasti tahu bahwa mereka ada di sana, dan kedatangannya hanya untuk memverifikasi kehancuran total mereka. Saat itulah ponsel Bu Rosa berdering. Itu adalah telepon dari pemilik motel tempat mereka menginap. Bu Rosa, Anda di mana? Uang tunai yang Anda gunakan tadi malam adalah uang palsu, Bu. Saya sudah lapor polisi. Anda harus segera kembali atau saya laporkan atas penipuan, seru pemilik motel itu. Rupanya, dalam kepanikan saat mengemas uang tunai darurat, mereka salah mengambil beberapa gepok uang mainan yang dulu digunakan Reno untuk photoshoot promosi palsu. Bu Rosa dan Dira kini bukan hanya buronan, tetapi juga terancam dilaporkan atas kasus penipuan kecil. Reno, yang sedang membersihkan toilet umum di salah satu proyek AP Group, dihubungi oleh Dira yang menangis histeris. Ia hanya bisa menghela napas pasrah. Ia kini mengerti, Indira bukan sekadar ingin menang. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil untuk bangkit justru menjerumuskan mereka semakin dalam ke lubang karma. Melihat kotoran di tangannya, Reno menyadari penyesalan yang terlambat. Ia telah menukar martabat dan cinta sejati dengan kesombongan kosong dan berakhir sebagai pelayan di istana yang seharusnya menjadi miliknya. 3 bulan berlalu sejak penangkapan yang memalukan dan putusan pengadilan yang unik. Kehidupan Reno, Bu Rosa, dan Dira telah terbalik 180 derajat. Reno, yang dulu bangga dengan jas mahalnya, kini mengenakan seragam buruh yang kotor. Setiap hari ia harus membersihkan puing-puing dan fasilitas umum di lokasi konstruksi AP Group. Ia diawasi ketat, tidak diizinkan berbicara dengan siapapun kecuali atas perintah. Penghinaan terbesar baginya adalah fakta bahwa ia sering melihat mobil mewah Indira melintas, atau sesekali melihat Pak Tirtayasa datang untuk mengawasi. Indira tidak pernah repot-repot menemuinya. Kehadiran perusahaanlah yang menjadi hukuman abadi baginya. Sementara itu, Bu Rosa dan Dira, setelah berhasil lolos dari kasus penipuan uang palsu di motel, kini terpaksa hidup di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tanpa keterampilan atau modal, mereka harus mencari pekerjaan kasar. Ironisnya, karena Bu Rosa dijatuhi hukuman pelayanan sosial atas laporan KDRT yang ia rekam, ia diwajibkan membersihkan fasilitas umum selama akhir pekan. Di suatu Sabtu pagi, Bu Rosa dan Dira ditugaskan membersihkan sebuah taman kota yang luas. Mereka mengenakan rompi lusuh dan memegang sapu. Saat Bu Rosa mengeluh tentang nasib buruk mereka, matanya tertuju pada sebuah plakat besar. Itu adalah plakat yang sama yang ia lihat di kampung halaman Indira, namun ini adalah proyek yang berbeda, pusat komunitas bunga abadi, didanai penuh oleh AP Group. Bu Rosa menyadari dengan getir, seluruh lingkungannya kini didominasi oleh kekuasaan dan kedermawanan Indira. Tiba-tiba, kerumunan kecil terbentuk di dekat mereka. Bu Rosa melihat Cika dan Pak Tirtayasa datang, ditemani beberapa wartawan. Mereka ada di sana untuk acara peletakan batu pertama proyek komunitas baru. Dan kemudian, Indira tiba. Indira turun dari mobilnya, dikelilingi oleh pengawal dan tim manajemennya. Ia tidak mengenakan gaun mewah, tetapi setelan bisnis berwarna krem yang elegan dan berkelas. Ia bersinar, memancarkan aura CEO yang sukses dan dihormati. Ia baru saja kembali dari penandatanganan proyek besar di luar negeri. Saat Indira berjalan melewati Bu Rosa dan Dira, matanya tidak fokus pada mereka. Tatapannya lurus ke depan, seolah-olah mereka adalah debu di udara yang tidak berarti. Penghinaan terbesar bagi Bu Rosa bukanlah hinaan lisan, melainkan diabaikan sepenuhnya oleh wanita yang pernah ia anggap tak berharga. Bu Rosa tersentak. Ia tahu, inilah hukuman terberat. Indira tidak perlu membalas dendam secara langsung, karena hidup mereka sendiri sudah menjadi penjara yang diciptakan oleh karma. Di panggung,
Indira berpidato singkat. Suaranya terdengar kuat dan penuh empati, berbicara tentang bagaimana ia menggunakan keuntungan dari AP Group, uang yang dulunya adalah cek 15 miliar yang dirobeknya, untuk berinvestasi pada masa depan komunitas dan mendirikan sebuah yayasan bagi korban kekerasan. Uang adalah kekuatan, kata Indira, menatap lurus ke kamera. Tetapi kekuasaan sejati adalah menggunakannya untuk membangun, bukan untuk menghancurkan, dan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, bahkan ketika itu memerlukan biaya yang sangat besar. Di sudut lokasi konstruksi, Reno, yang sedang mengangkut semen, berhenti sejenak. Ia melihat istrinya di televisi portabel milik pengawas. Ia melihat kemuliaan dan kehormatan di mata Indira. Penyesalan yang mendalam merobek hatinya. Ia tahu, dirinya sendiri yang telah menyiram kopi panas, bukan hanya ke wajah Indira, tetapi juga ke masa depan, kekayaan, dan martabatnya sendiri. Saat matahari terbenam, Bu Rosa dan Dira menyelesaikan tugas pelayanan sosial mereka, tubuh mereka lelah dan jiwa mereka hampa. Reno menyelesaikan shift kerja paksa pertamanya minggu itu, kembali ke barak yang dingin. Indira, sementara itu, kembali ke istananya, menandatangani dokumen investasi baru dengan Pak Tirtayasa dan merayakan kebebasannya dengan Cika, bersinar dengan mahkota sejati, mahkota yang dibentuk dari kecerdasan, ketenangan, dan keadilan. Indira resmi menutup babak pahit dalam hidupnya. Ia tidak hanya mendapatkan perceraian, tetapi juga memenangkan pertempuran moral dan finansial secara mutlak. Mantan suami dan mertuanya kini hidup di bawah bayangan kekuasaannya. Sebuah pengingat abadi bahwa wanita yang mereka sebut, miskin tak berguna, adalah ratu yang memegang semua kunci kerajaan. Kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang Anda miliki, tetapi pada kebijaksanaan untuk mengelolanya dan martabat untuk memperlakukan orang lain. Kesombongan dan penghinaan akan selalu menjadi investasi yang menghasilkan karma terburuk.